Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan, mana pada hari ini kita akan membahas tentang teori dan fungsi investasi dalam Islam. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teori dan fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam, yang mana perlu kalian ketahui catatan penting pada minggu lalu, yaitu perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang muslim dan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lainnya, seperti halnya fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen muslim itu dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum, serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Alangkah baiknya sebelum kita mempelajari materi pada hari ini lebih dalam, berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Alhamdulillah sholihah al-fatihah. Perlu saya sampaikan bahwasanya harapan terhadap mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori dan fungsi investasi dalam Islam. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian investasi menurut Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dasar hukum investasi menurut Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi investasi menurut Islam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami fungsi investasi menurut Islam. Kalau kita berbicara terkait dengan investasi, tentu hal ini salah satu bagian dari pendapatan nasional, yang mana pendapatan yang lain sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Investasi itu berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut dengan istismar yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Jadi secara sederhana, investasi itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang digunakan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi investasi ini tentunya diawali dengan sebuah pengorbanan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi atau penanaman modal dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik itu secara pribadi atau natural person maupun badan hukum atau juridical person dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik itu berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, dan lain sebagainya. Jika kita kaitkan dengan pendapatan nasional, maka pengertian investasi ini merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal atau peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dalam artian, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan ini tergantung pada kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh. Jadi harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi. Adapun investasi menurut Islam itu merupakan penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik itu objeknya maupun prosesnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi itu merupakan kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi juga memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam itu memberikan panduan, batasan, koridor yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan sektor mana saja tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui oleh hukum positif diakui pula oleh syariat Islam. Oleh karena itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek syariah, sehingga investasi yang dikerjakan itu bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin, serta keberkahan baik dunia maupun di akhirat. Adapun dasar hukum investasi menurut Islam itu sebagaimana Quran surah Al-Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyim ardin samud. Innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini jelas Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan di masa yang akan datang atau misalkan besok. Karena ketidaktahuan itu, maka manusia diperintahkan untuk selalu berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi. Investasi ini sebagai bekal hari esok yang tidak pasti tersebut. Hasilnya merupakan hak prerogatif Allah, jadi semua dipasrahkan kepada Allah. Tapi yang terpenting kita mengikuti standar agama dalam setiap kegiatan apapun, termasuk hal investasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi investasi dalam Islam menurut Medwali bahwa investasi di negara penganut ekonomi Islam itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu terdapat sanksi pemegang aset kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi, maisir atau ketidakjelasan. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah 0 dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil. Dari ketiga kriteria itu, maka menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tingkat bunga itu tidak memberikan pengaruh pada investasi yang dilakukan. Oleh karenanya, opportunity cost yang digunakan untuk tujuan investasi adalah tingkat zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Dengan kata lain apa? Ketika tabungan itu tidak disalurkan ke investasi nyata, maka seseorang akan terbebani zakat. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi investasi menurut Islam. Jadi fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam itu tentu berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal ini tentu jelas sudah berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Fungsi investasi dalam perekonomian Islam dengan mengasumsikan tingkat suku bunga itu dengan variabel expected rate of profit yang ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha itu. Karena kalau kita pakai bunga berarti variabel tingkat bunga itu hanya ditentukan oleh pasar kredit. Adapun fungsi investasi itu diformulakan sebagai I sama dengan R tambah ZA tambah ZP tambah M. R sama dengan SI per SF. Di mana itu merupakan permintaan akan investasi, R tingkat keuntungan yang diharapkan, SI bagian atau pangsa keuntungan atau kerugian investor, SF itu bagian atau pangsa keuntungan atau kerugian peminjam dana, ZA tingkat zakat atas aset yang tidak atau tidak kurang produktif, ZP tingkat zakat atas keuntungan dari investasi, dan M pengeluaran lain selain zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif. Akan tetapi karena tingkat zakat adalah tetap, maka dianggap given ya, sehingga formulanya tinggal I sama dengan R plus M. Sehingga faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam perekonomian Islam yaitu yang pertama tingkat keuntungan yang diharapkan, kemudian yang kedua pengeluaran lain selain zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif. Kemudian bagaimana hubungan expected profit dengan investasi? Oh, ternyata hubungan ini bersifat positif kalau kita lihat dari gambar tersebut. Apabila tingkat keuntungan yang diharapkan itu mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan tingkat investasi. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat keuntungan yang diharapkan itu mengalami penurunan, maka akan menyebabkan penurunan pada tingkat investasi. Ya, baik ya, itu tadi materi tentang teori dan fungsi investasi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.